warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Natasha, NIM 1805858. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian sikap. Apa itu sikap? Kita mungkin tahu apa itu sikap, akan tetapi apakah kita benar-benar mengetahui makna sikap itu yang sesungguhnya? Atau kita tahu apa itu sikap tetapi kita tidak dapat menstrukturkannya dalam suatu kalimat? Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai pengertian sikap berdasarkan literatur psikologi sosial. Lumrahnya, secara khalayak umum, sikap dipahami sebagai personality yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kita tidak asing lagi dengan kalimat orang itu bersikap baik. Apa yang mendasari orang itu bersikap baik? Kita menilai seseorang bersikap baik biasanya berdasarkan dari perilakunya yang baik, sopan, lembut. Sebaliknya, jika kita mengatakan orang itu bersikap buruk, maka kita melihat berdasarkan dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan aturan, kasar, atau menyimpang. Nah, hal yang mendasari dari cara kita berpikir atau cara kita beropini tersebut adalah bahwa kita mengapresiasikan sikap seseorang itu berdasarkan dari apa yang dilakukannya, berdasarkan dari apa yang diperbuatnya. Lalu, sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. Nah, jika tadi saya membahas mengenai pengertian sikap berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sikap berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut Abu Ahmadi tahun 1998, sikap adalah sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang kedua, menurut Sarwono tahun 2002, sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Calhoun and Akokela tahun 1995, sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas sikap berdasarkan dari khalayak umum, pengertian secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan definisi menurut para ahli, maka selanjutnya saya akan menjelaskan definisi pengertian sikap berdasarkan dari literatur psikologi sosial, karena sikap merupakan bagian dari psikologi. Dalam literatur psikologi sosial, sikap dipahami melalui dua pengertian. Yang pertama, pengertian klasik yang dipelopori oleh Allport, dan yang kedua, pengertian kontemporer yang dipelopori oleh Ehrlich and Shelley. Sikap dipahami melalui pengertian klasik dibedakan menjadi 4 materi pokok. Yang pertama, sikap sebagai kesiapan mental. Maksudnya adalah ketika seseorang secara mental telah siap menghadapi suatu objek, maka sikap itu secara naluri akan timbul sendiri. Nah, yang kedua, sikap sebagai suatu organisasi mental. Maksudnya adalah sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu perasaan, perilaku, dan kognitif yang meyakini suatu perbuatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah sikap sebagai pengaruh perilaku. Maksudnya adalah sikap seseorang itu berpengaruh terhadap perilakunya. Misalnya, kita memiliki tetangga yang baik. Tentu saja dalam diri kita ada dorongan untuk berbuat atau berperilaku baik juga terhadap orang tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sikap sebagai pendorong perilaku. Maksudnya adalah ketika kita sudah yakin terhadap suatu objek, maka dalam diri kita itu secara naluri mendorong perilaku kita untuk bersikap. Pengertian sikap berdasarkan pengertian kontemporer terdiri menjadi 3 materi pokok. Yang pertama, sikap sebagai suatu tendensi. Maksudnya adalah adanya kecenderungan suatu sikap berdasarkan dari perubahan yang dialami. Yang kedua adalah sikap bersifat evaluatif. Maksudnya adalah
Sikap mengalami suatu perkembangan evaluasi dalam menentukan sikap terhadap suatu objek. Jadi ketika kita bersikap itu tentu saja kita telah melewati masa proses perkembangan, sehingga ketika kita menghadapi suatu objek, oh begini sikap kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir dalam pengertian kontemporer ini adalah sikap memerlukan suatu objek. Tentu saja ini adalah hal yang penting karena setelah melewati suatu evaluasi perkembangan, maka kita tidak akan dapat bersikap jika tidak ada yang namanya objek. Jadi, ketika kita menemukan suatu objek, maka sikap tersebut akan mencuat dengan sendirinya. Baiklah, dari apa yang telah saya jelaskan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sikap didefinisikan sebagai kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi sebuah objek berdasarkan tingkat suka atau tidak suka. Lalu syarat akan adanya objek tersebut membedakan sikap dengan aspek-aspek personality lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.